Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi Si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat donat lagi loh. Tapi yang ini lebih spesial karena dibuat dari labu kuning. Rasanya enak banget, gak kalah lembut dari donat ubi ungu yang kemarin aku buat. Cara buatnya juga sama, bahan-bahannya dan ukurannya juga sama, hanya ubi ungunya diganti dengan labu. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar. Ambil 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 35 gram gula pasir. 20 gram susu bubuk, tapi ini opsional ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan 4 gram ragi instan ataupun 1 sendok makan. Lalu aduk-aduk sebentar bahan-bahan keringnya sampai tercampur rata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 100 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini. Kondisinya dingin, baru keluar dari dalam kulkas. Dan tambahkan juga 2 kuning telur. Lanjut aduk menggunakan spatula sampai labu dan telurnya tercampur dengan tepung dan menggumpal-gumpal seperti ini. Lalu tambahkan 60 ml sampai dengan 80 ml susu cair dingin. Ini aku tuangin setengah dulu. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan lagi sisa susunya. Jadi total susu yang aku pakai semuanya 80 ml. Kalau susunya kurang bisa ditambah lagi, tapi jangan sampai terlalu lembek, nanti adonannya susah kalis dan lengket. Nah, kalau adonannya sudah susah diuleni dengan spatula, lanjut uleni menggunakan mixer. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tangan, boleh aja ya, bebas. Setelah setengah kalis kayak gini, matikan mixer, tambahkan setengah sendok teh garam, 30 gram margarin. Lanjut uleni sampai adonannya kalis. Nah, karena warnanya pucat, ini opsional, aku tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes pewarna makanan kuning biar warnanya lebih keluar. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan lanjut uleni lagi sampai kalis dan elastis. Ini sudah kalis, matikan mixernya. Kita tes dengan window pan. Olesi tangan dengan sedikit margarin, ambil adonan secukupnya dan rentangkan seperti ini. Kalau membentuk lapisan tipis yang elastis dan gak mudah sobek, artinya ini sudah kalis. Langkah selanjutnya, ambil adonan, bulat-bulatkan seperti ini dan pindahkan ke alas kerja sambil dibanting-banting sebentar. Kemudian potong-potong adonan bagi menjadi beberapa bagian. Aku timbang biar sama rata dengan berat masing-masing 35 gram. Jangan lupa sesekali tangannya diolesi dengan margarin biar nggak lengket saat memegang adonan. Satu resep ini aku dapatnya kurang lebih 15 buah. Kemudian tutup dengan kain bersih biar adonannya nggak kering. Dan langsung lanjut ambil 1 buah adonan yang paling awal tadi. Tekan-tekan untuk mengeluarkan gelembung udaranya sambil dibulat-bulatkan dan dicubit-cubit bagian bawahnya seperti di video. Setelah itu rounding sambil ditekan di alas kerja biar permukaannya semakin halus. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bulat. Ini kita letakkan di alas kerja yang sudah ditaburi dengan terigu biar nggak lengket. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Setelah selesai, kita akan tutup adonannya dengan kain bersih lagi. Istirahatkan selama kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit. Setelah 25 menit, buka kainnya. Ini sudah mengembang 50% ya. Lalu taburi permukaannya dengan tepung terigu biar di proses berikutnya enggak lengket. Selanjutnya, ambil adonan yang paling awal, letakkan di alas kerja yang sudah ditaburi terigu biar nggak lengket. Tekan-tekan adonannya menggunakan benda datar ataupun pakai cetakan donat. Tekan dengan perlahan biar udara di dalam adonan keluar. Ini sengaja ya, tengahnya nggak aku lubangin, aku mau buat model seperti bomboloni gitu. Kalau sudah, letakkan di wadah yang sudah ditaburi terigu.
Kalau aku pakainya alas donat seperti ini biar lebih praktis saat mau menggorengnya nanti. Dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai seperti ini, kini kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat atau selama kurang lebih 30 sampai dengan 60 menit atau bisa lebih tergantung dengan suhu dan cuaca sekitar. Ini nggak perlu ditutup kain ya, biarkan terbuka seperti ini aja. Nah, ini dia hasilnya, sudah mengembang 2 kali lipat. Kebetulan ini agak cepat ya, kurang lebih waktunya 30 sampai dengan 35 menit karena di sini cuacanya lagi panas. Bisa kita tandai dengan kalau diangkat seperti ini adonannya terasa ringan, dan kalau dipencet seperti ini adonannya akan kembali dengan perlahan. Tapi kalau dipencet seperti ini adonannya tidak kembali ke bentuk semula, artinya sudah overproofing ya. Itu yang akan menyebabkan adonannya tidak akan membentuk white ring dan cenderung lebih berminyak. Lanjut, langsung goreng di minyak yang sudah cukup panas, tapi bukan yang terlalu panas, di api sedang cenderung kecil. Kalau bawahnya sudah kecoklatan, balik cukup sekali aja biar terbentuk white ring yang cantik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat white ringnya sudah terbentuk dengan cantik, artinya waktu proofingnya sudah pas. Tapi kalau waktu proofingnya kurang, saat adonannya dimasukkan ke dalam minyak tadi akan tenggelam, dan kalau proofingnya terlalu lama, white ringnya juga nggak akan terbentuk seperti ini. Ini bawahnya juga sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lakukan hingga selesai. Nah, ini teman-teman ada 2 donat yang berbeda. Donat yang ini adalah donat yang pertama kali digoreng di minyak yang ternyata belum cukup panas, sehingga dia terlalu mengembang dan cenderung lebih gampang kempes. Sedangkan donat yang ini adalah donat yang digoreng setelahnya di minyak yang sudah cukup panas, tetapi tidak terlalu panas. Lebih cantik dan lebih kokoh, nggak gampang kempes. Itu makanya tadi aku bilang gorengnya di minyak yang sudah cukup panas tetapi tidak terlalu panas. Kalau sudah dingin, ini sudah bisa kita beri topping sesuai dengan selera masing-masing. Aku beri topping dengan selai coklat crumble dan juga keju parut. Dan ini dia donat labu kuningnya sudah siap untuk dinikmati. Wah, dari penampilannya aja sudah menggiurkan, memanggil-manggil untuk dicicipin. Ini cantik banget ya, menul-menul, white ringnya juga lumayan tinggi, ditambah dengan toppingnya ini pasti enak banget. Dan begitu disobek, ini seratnya rapat ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan rasanya ini enak banget, lembut, gak kalah dengan donat ubi ungu kemarin, ditambah dengan toppingnya mantep banget. Pokoknya ini recommended banget buat diriku, disajikan di berbagai acara, bahkan dijadikan ide jualan juga. Dan sekian dulu video resep kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.